seorang tokoh yang sangat populer dan dirasa bisa menaikkan suara PDI Perjuangan. Dan memang terbukti melalui quick count yang sudah dijalankan, saya bisa melihat melalui quick count dari Kompas ini menunjukkan 75% suara sudah masuk untuk quick count dan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan saat ini menduduki posisi pertama dengan sekitar 19% suara. Di posisi kedua ada golongan karya, Golkar, yang sempat memerintah selama 32 tahun di Indonesia di bawah Soeharto. Kali ini mereka mendapatkan sekitar 14,79% suara. Dan yang ketiga ini partai yang sebenarnya usianya masih cukup baru, sekitar 6 tahun, yaitu Gerindra, yang berada di posisi ketiga. Yang mengejutkan memang Partai Demokrat sekarang berada di posisi keempat dan suaranya tidak mencapai 10%. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada 2009 di mana Demokrat atau Partai Demokrat ini menang, mereka memperoleh 20,85%, sehingga ini sekitar setengah dari suara yang mereka dapatkan di pemilu sebelumnya, yaitu di 2009. Ini mungkin suatu pukulan yang cukup berat bagi Partai Demokrat, namun memang ini sedikit sudah bisa diprediksi karena banyaknya kasus korupsi maupun tokoh-tokoh di dalam Partai Demokrat yang terbelit kasus-kasus rasuah atau kasus-kasus korupsi di Indonesia ini, sehingga menurunkan suara mereka. Okey, dengan membaca tren ketika ini, tim, untuk melihat pemilihan Presiden Julai nanti, pada pandangan tim sendiri, adakah ini sudah memberi isyarat jelas mengenai kedudukan PDIP nanti? Yang pasti memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak bisa maju lagi untuk pemilihan presiden, sehingga kita pasti akan melihat presiden yang baru. Kalau kita melihat pada posisi sekarang, partai terbesar yang mendapat suara ini, PDI Perjuangan, mendapatkan hampir 20% suara, yaitu 19,19%. Tapi dibutuhkan 25% suara untuk sebuah partai untuk bisa mengajukan presiden. Sehingga dari angka ini kita bisa melihat bahwa PDI Perjuangan ini harus bekerja sama dengan partai lain yang memiliki suara paling tidak sekitar 6-7% sedikitnya untuk bisa mengajukan presiden. Sehingga mereka perlu berkoalisi, mereka perlu mencari partai yang bisa menambahkan suara mereka nantinya untuk mengajukan presiden. Tapi kalau mereka hanya bekerja sama dengan sebuah partai yang katakan saja memiliki 8% suara, berarti mereka punya istilahnya banyak musuh di dalam legislasi atau di dalam pemerintahan, sehingga mereka tetap perlu mencari banyak partai, bukan hanya banyak persentase saja, tapi banyak partai untuk menjadi rekan mereka. Dan memang mereka sudah mengatakan akan mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Okey, Timothy Mabun, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani 745.